Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang oli Satria FU yang bagus. Nah, jadi saya akan menjelaskan oli Satria FU yang bagus. Jadi untuk pengalaman saya, waktu itu saya motornya masih standaran ya lur. Standaran, belum di bore up ya. Kalau ini yang di belakang itu motor drag, itu udah di bore up ya lur. Waktu itu saya digunakan di motor standar, belum bore upan ya. Jadi paling ya korek-korek harian lah, kayak knalpot, terus ya yang kecil-kecil lah, yang ringan-ringan maksudnya gitu ya lur. Jadi nggak bore up gede-gedean. Waktu itu saya menggunakan kedua jenis oli ini ya. Jadi pengalaman saya pakai dua jenis oli ini di si Satria FU. Di Satria FU yang belum di bore up ya. Itu waktu itu sih saya pertamanya itu pasti gunain ini dulu ya. Si Enduro Racing, Pertamina Enduro Racing. Apa ini? Pertamina Enduro 4T Racing. Nah, jadi waktu itu saya pasti ya waktu punya Satria F itu menggunakan oli ini. Untuk pengalaman saya menggunakan oli ini tuh rasanya tuh mantap ya. Untuk tarikan dan akselerasinya itu sangat-sangat mantap. Itu pengalaman saya lur. Jadi kalau kita tarik gas tuh ya, set gitu langsung ngeblesat motor tuh. Padahal motor standar dulunya ya, belum di bore up. Itu rasanya mantap banget ya, apalagi ke kopling itu rasanya itu hampir-hampir nggak selip gitu ya. Jadi nggak selip tuh nggak mesin meraung tapi jalannya pelan tuh nggak ada ya kalau waktu saya pakai Enduro 4 Racing ya lur. Untuk keuntungannya sih itu ya. Jadi waktu itu saya pakai ini rasanya mantap banget ya. Koplingnya ngigit gitu. Jadi antara irama suara motor, putaran mesin sama laju motornya itu hampir seirama lah. Jadi responsif pas digas itu sesuai dengan yang kita gas jalannya gitu. Jadi yang saya rasakan itu sangat mantap ya pokoknya mah. Tapi ada juga kekurangannya ya waktu saya pakai oli Enduro 4 Racing ini. Itu kekurangannya jadi rasa motor itu suaranya itu lebih kasar ya lur. Jadi suaranya tuh motor tuh nggak apa-apa gitu, maksudnya motor nggak rusak kayak ini ya, bukan motor rusak, motor yang masih bener lah. Itu rasa-rasanya itu kadang agak-agak kasar gitu ya. Jadi suara tuh lebih kencang, suara-suara di dalam mesinnya itu terdengar lebih kencang gitu. Jadi suara mesin lebih kencang. Kadang ya kalau nggak pakai helm gitu ya, itu kedengeran itu agak ngeri gitu suaranya, karena memang suaranya tuh kasar. Tapi ditarikan saya akui mantap surantap ya. Jadi untuk digas itu responnya itu mantap, sampai si ban depan tuh mantap lah, kayak naik kuda gitu ya, loncat-loncat. Jadi setiap gas gitu ya, itu tuh gitu. Pokoknya mah si Pertamina Enduro 4 Racing ini kalau yang hobi gas-gas yang mantap-mantap itu sangat cocok ya. Tapi untuk yang misalkan yang suara pengen halus gitu agak kurang cocok ya lur. Kadang ada ya orang ya pengen suaranya halus gitu, nggak kedengeran suara mesin. Ya mungkin agak kurang cocok sih menurut saya kalau pakai ini ya. Tapi kalau yang pengen hobi-hobi jengat-jengat, digas responsif, motor bisa lebih kenceng, koplingnya ngigit, jarang selip kopling, itu saya saranin sih menggunakan Pertamina Enduro 4 Racing ya lur. Jadi itu sangat mantap bagi saya, karena di sininya juga memang nih ada bintangnya ya.
Di sini ada bintangnya untuk anti slip pack properties untuk Enduro 4T Racing nih. Ini yang sebelah sini ya lur nih. Ini sebelah race. Ini untuk 10W40. Ini bintangnya 4. Kalau yang Enduro 4T biasa yang 20W50 untuk anti slip pack propertiesnya itu 3 bintang doang ya lur. Sangat berbeda dengan Enduro Racing. Ini namanya kan Enduro Racing ini. Kan Enduro ada bermacam-macam ya. Ini ada yang 2050, ada yang 10W40 dan ini yang 10W40 nih. Tuh, karena Enduro Racing ya. Jaso MA atau APSC. Nah, volume sintetik, motor 4T 1 liter. Jadi nih untuk engine acceleration. Untuk akselerasinya 4 juga ya lur. Nah, sangat berbeda sekali dengan oli yang agak kental ya. Ini kan Enduro 4T yang 20W50 itu oli kental. Jadi untuk akselerasinya memang beda. Beda ya. Untuk engine akselerasi beda. Ini 4 yang Enduro Racing. Untuk wear protection 3 untuk yang 20W50, untuk yang Enduro Racing 10W40 itu 4. Untuk extreme temperature protection itu untuk di 20W50 itu 3 bintangnya. Nih ya. Dan untuk yang Enduro 4 Racing di sini dapat 4 peringkat. Saya nggak tahu juga ya ini bahasa Inggris soalnya. Artinya apa? Cuman ya saya bacain aja. Long drain capability. Nah, untuk yang 20W50 ini bintang 3, untuk yang 10W40 Enduro Racing ini dapat bintang 4. Nah, jadi memang keunggulannya lebih tinggi ya untuk oli yang encer ini Enduro Racing dibanding oli yang Enduro 4T yang 20W50. Nah, jadi anti slipnya juga beda ya gitu. Jadi memang ini mantap banget menurut saya setelah saya pakai. Dan di sini memang ternyata di si pihak Enduro Racing juga nih synthetic oil. Jadi ini oli sintetik ya lur, dengan anti slip coupling, makanya itu couplingnya ngigit. Jadi memang mantap banget sih menurut saya. Ini oli paling murah lah menurut saya, oli paling murah di ukuran 1 liter dan paling mantap itu ada di Pertamina Enduro Racing ya. Itu paling mantap. Walaupun ini produk Indonesia ya kayaknya. Ini kan Pertamina berarti produk Indonesia ya lur. Ini tapi top Marco top ya. Untuk harga sangat murah sih menurut saya. Untuk olinya ini paling harga olinya doang sih sekitar 50 ya lur. 45 sampai 50, kadang beda toko beda harga ya. Pokoknya antara 45.000 sampai 50.000 harga olinya doang ya lur. Jadi belum sepaket sama jasa gitu. Itu kurang lebihnya antara 45 sampai 50. Tapi untuk rasanya menurut pengalaman saya itu sangat mantap. Nah, itu udah tadi sangat mantap ya, tapi untuk itu keunggulannya ya sangat mantap, dan kekurangannya itu mesinnya agak berisik. Mungkin kalau kita gantinya sering kayak 2 minggu sekali kita ganti mungkin masih mantap ya lur. Ya cuma kan namanya orang kan belum tentu ya kebeli oli 2 minggu sekali. Mungkin orang-orang yang kaya ya bisa ya ganti oli 2 minggu sekali gitu. Karena namanya orang biasa ya minimal itu sebulan sekali ya lur ganti. Itu pun udah mantep banget sebulan sekali. Tapi kan kadang ada yang gantinya lebih. Dulu saya pernah ganti kurang lebihnya itu kurang lebih ya lur, saya lupa sih ini itu. Tapi agak ingat agak lupa gitu. Ya kalau kurang saya mohon maaf, kalau lebih ya saya mohon maaf ya lur. Kurang lebih ini ngomongnya saya kurang lebih itu setahunan saya pakai oli Enduro Racing ini. Itu masih mantap sih. Olinya masih ke hijau hitaman gitu ya. Hijau ke hitam-hitaman. Dan itu masih mantap. Itu kurang lebihnya itu setahunan ya. Soalnya udah lama banget sih waktu motor saya standar. Itu kurang lebih segitu, tapi olinya masih hijau ke hitam-hitaman, masih mantap. Nah, untuk di sampingnya di sini ada Cell Advance ya, Cell Advance apa sih? Terserah lah. Nah, intinya mah ini tulisannya Cell Advance. Ya wis, terserah ente baik.
Nah, di sini untuk saya pengalaman memakai oli Shell Advan apalah. Ya intinya kayak gitu ya. Ini bahasa Inggris. Jadi saya kadang bacanya itu susah. Karena saya nggak ahli bahasa Inggris. Jadi waktu saya pengalaman pakai oli ini, dia mesin itu keuntungannya ya halus, halus banget. Pokoknya mah kalau dibanding saya waktu itu pakai enduro racing, ini jauh lebih halus ya. Ini jauh lebih halus menggunakan Shell Advan mesinnya. Itu untuk keunggulannya memang menggunakan Shell Advan. Tapi untuk kekurangannya si kopling itu kayak selip gitu ya waktu saya pakai itu. Jadi mesin berteriak kencang tapi untuk jalannya itu pelan gitu. Jadi si kopling berarti kan selip ya. Jadi gini, mesin kencang nih, oh gitu kan. Tapi karena olinya mungkin licin, jadi si koplingnya selip gitu, agak selip. Beda waktu saya pakai si enduro racing ini, si gripan antara kopling itu cek gitu. Karena agak gimana ya, agak seret. Tapi sebenarnya ya lur nih, SAE-nya sama aja. Yang ini 10W40, yang ini juga 10W40 ya. Nih, lihat. Oh, 10W40 Jaso MA 2 API SL ya. Nah, jadi sebenarnya sama aja SAE-nya. Yang bingung itu saya kok beda ya waktu saya pakai. Apanya yang membedakan ya? Oh iya, ternyata ini yang membedakannya ya, lur. Jadi walaupun si enduro racing ini sama si Shell ini SAE-nya sama-sama 10W40 ya. Nih, lihat pakai mata ya, tuh ya iyalah pakai mata, masa pakai hidung. Nah, jadi lihat ini 10W40 yang enduro racing ya, nih lihat nggak? Nah ini 10W40 dan yang ini 10W40 juga. Terus apa bedanya kok bisa yang ini mesinnya jadi halus, yang ini mesinnya kasar, tapi yang ini lebih mantap gripan kopling, tapi yang ini agak selip? Ayo, apa yang membedakan? Ayo taluk. Ya wes, kalau udah taluk ya. Nih, saya bocorin rahasianya. Ternyata rahasianya ada di apinya. Nih, untuk apinya sebelah sini ya kalau yang Shell nih. Kalau api yang enduro racing, ini apinya api SL ya, lur. Api SL. Sedangkan untuk yang Shell menggunakan spesifikasi dan pengesahan api SM Jaso MA2. Jadi untuk jasonya sama, Jaso MA2. Yang membedakan apinya, api SL untuk enduro racing dan api SM untuk Shell Advance. Nah, jadi kalau M sama L duluan mana ya? A B C D E F G H I J K L M LM berarti duluan ini ya, lur. LM. Nah, berarti ternyata untuk api SL dan SM ini, karena M ini di belakang L kali ya. Jadi kan kalau di kita ini apa sih namanya itu ya, kalau huruf ya, A B C D E F G H I J K L M N. Nah iya, berarti L dulu ya, L dulu terus M. Nah ternyata kalau si hurufnya itu lebih di belakang gitu, itu lebih agak kental kali ya, apa licin, bukan kental sih ya. Kalau kekentalan kan SAE ya. Jadi untuk kekentalan itu SAE ya, lur. Nah saya koreksi, takutnya tadi ada kesalahan kata dari saya. Itu untuk kekentalan itu namanya SAE alias SAE 10W40, itu kekentalannya. Nah untuk apinya itu SL dan SM, yang ini SL yang ini SM, itu untuk tingkat kelicinannya kemungkinan ya. Kemungkinan untuk tingkat kelicinannya kalau misalkan lebih di bawah hurufnya, ini kan L terus M.
itu semakin ke bawah tingkat kelicinannya berbeda ya lur. Jadi mungkin yang ini lebih licin gitu, yang ini agak seret karena ini kan oli sintetik ya, sintetik oli, jadi agak seret. Jadi makanya itu kenapa enduro racing itu lebih mantap untuk tarikan dan pengigitan koplingnya, karena mungkin lebih agak seret dibanding si Cell Advance ya. Karena Cell Advance ini lebih licin walaupun dengan SAE yang sama-sama 10W40. Jadi misalkan ada yang ngomong ya tanpa pengalaman itu kadang ngomong ya, ah sama aja bang, orang sama-sama SAE-nya 10W40. Nah berarti dia nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena di oli itu ada api alias jas OMA, ada apinya ya, api SL, api SM, api SN. Semakin ke bawah itu semakin licin. Makanya itu untuk pengigitan ke koplingnya itu biasanya lebih kurang ya kalau semakin ke bawah semakin licin. Berbeda dengan halnya jika lebih ke atas hurufnya, misalkan SL. Nah, ini kan L. L M. Nah, berarti sesudah L kan M. Nah, ini lebih licin yang M. Nanti untuk yang N lebih licin lagi ya, Lur. Jadi untuk ke koplingnya nanti lebih selip lagi, tapi untuk suara mesinnya pasti halus. Nah, jadi untuk pengalaman saya menggunakan dua jenis ini itu perbedaannya itu ya. Ini mantap untuk tarikan, hanya saja ke mesin agak suaranya agak berisik ya, agak kasar. Ini suaranya halus, mantap, halus banget. Tapi ketarikannya agak gimana ya? Agak selip mulur gitu ya, bahasa kerennya itu mulur. Jadi kalau kita gas tuh nggak seresponsif kalau menggunakan si Pertamina Enduro 4T Racing. Nah, jadi tinggal kalian pilih mau yang halus si SL Advance apa mau yang mantap tarikannya si Pertamina Enduro Racing. Tapi di antara kedua ini nggak bisa kalian dapatin dua-duanya ya. Misalnya ada yang konyol lagi ya, katanya kenapa nggak dicampur aja biar dapat dua-duanya? Oh, tidak bisa perkuso karena ya oli itu udah di standarin ya. Kalau kalian ini campur ke sini ya otomatis tetap aja nanti si ininya licin di dalam. Dan keseretannya juga ya sama aja sih intinya mah. Jadi ya tinggal pilih satu aja ya lur. Jadi nggak bisa dua-duanya kalian ambil. Namanya oli yang budget minim ya. Untuk harganya ini kurang lebih hampir sama sih kalau di toko-toko. Ya antara 45.000 sampai 50.000 antara si Cell Advance sama si Pertamina Enduro Racing ya. Jadi harganya hampir sama, tergantung toko yang jual, tapi ada perbedaannya. Ya sebenarnya sih sama-sama ada keuntungan dan ada kerugiannya. Jadi untuk ini keuntungannya si Pertamina Enduro Racing itu lebih mantap untuk koplingnya, lebih responsif, larinya lebih kenceng ya motornya. Nah, untuk si Pertamina Enduro, tapi kekurangannya suaranya agak kasar. Nah, ketika saya pasang Cell Advance, suaranya memang sangat halus, halus banget, tapi untuk responsifnya kurang ya. Kurang responsif dibanding jika menggunakan Pertamina Enduro Racing. Jadi ada keuntungannya dan ada kerugiannya juga ya. Jadi antara dua oli ini ada keuntungan dan kerugian dan ada keuntungan dan kerugian juga gitu. Jadi sama lah istilahnya. Tinggal kalian pilih aja. Tapi kalian nggak bisa campur-campur ya, karena kalau dicampur percuma gitu maksudnya. Bisa aja dicampur tapi ya tetap aja nanti kalau ini Cell dicampur ke Pertamina Enduro Racing tetap bakal licin motornya, selip gitu kan. Nah terus si Enduro dicampur ke Cell Ed bisa olinya seret ya sama aja tetap bakal licin, karena yang seret itu bakal kalah sama yang licin ya lur. Nah jadi intinya itu. Jadi si seret oli sama yang licin itu bakal kalah, nantinya bakal yang licin yang menang gitu kalau dicampurin. Jadi ya percuma saja kalian campur-campur ya. Jadi ya tinggal pilih aja kalian mau yang mantap buat kopling tapi suaranya kasar, atau milih yang suaranya halus tapi tarikannya ya agak mulur gitu. Jadi menurut saya ini buat yang touring atau yang ngojek buat harian, menurut saya ini cocok pakai ini ya lur. Agak cocok lah pakai ini mah. Tapi kalau kalian yang hobinya pengen akselerasi, jengat-jengat, terus responsif motor lebih cepat, jadi pas kita gas tuh langsung respon, langsung buk gitu kan, langsung siang.
itu ya kalian pakai ini aja. Tapi untuk suaranya yang berisik ya jangan salahkan saya, karena memang tadi udah saya jelaskan untuk keunggulan dan kekurangannya ya lur. Jadi dua oli ini ya kayak gitu. Nah, untuk oli yang mahal-mahal saya belum coba, karena saya gunain yang murah-murah aja yang terjangkau di masyarakat banyak. Karena kalau yang mahal belum tentu masyarakat kita bisa mampu kebeli kan. Nah, gitu. Jadi saya eh jelasin untuk oli-oli yang ya terjangkau lah menurut saya ya untuk si Satria FU itu. Jadi oli yang bagus untuk Satria FU. Oli Satria FU yang bagus maksudnya. Oli Satria FU yang bagus. Ya pengalaman dua jenis ini mantap juga sih. Tapi ya tergantung kalian mau pakai yang mana ya. Mau pakai yang mana terserah. Jadi antara ini sama ini ya ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Jadi ya gitulah. Namanya produk ya pasti nggak bisa dua-duanya ya lur. Memang karena gini ya, untuk yang licin itu walaupun kita campur sama yang seret agak seret, tetap aja nanti yang seret akan kalah sama yang licin. Jadi lebih licin. Tetap nanti pas dipasang ke motor ya suara halus tapi ya tetap licin ya. Jadi ke kopling kurang ngigit gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu untuk pengalaman saya sih ya lur. Jadi saya bercerita ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan bukti yang saya rasakan gitu. Jadi bukan sebatas argumentasi tanpa pengalaman, itu ya menurut saya kurang etis ya, kurang cerdas. Jadi saya berbicara ini sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan. Oke. Terima kasih jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa bersalah ya lur. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, didukung, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria FU.